Halo, selamat sore guys. Hari ini kita akan buat satu video yang sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya karena dua hari yang lalu kita kedatangan satu barang yang mana barang itu mengharuskan untuk dilakukan unboxing. Perhatian, harap buat video unboxing. Kami tidak menerima komplain tanpa video unboxing. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi untuk keperluan komplain ataupun kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pesanan, maka itu bisa dilakukan karena ada bukti video unboxing. Jadi pada kesempatan saat ini saya pikir sekalian saya buat dalam satu video unboxing, satu kali kita review sedikit tentang barang ini, supaya sekiranya siapa tahu bagi teman-teman juga yang ada punya rencana untuk membeli barang ini sedikit bisa terbantu dengan informasi yang mungkin bisa didapatkan dari video ini. Oke, kita tidak akan berlama-lama. Barang apakah itu? Teman-teman pasti penasaran, saya juga sangat penasaran karena hanya melihat dari toko dan saat ini barangnya sudah tiba dan kita akan buka bersama-sama. Oke, guys. Iya. Ini adalah barangnya. Jadi saya tidak melakukan video unboxing dari awal, jadi tidak dikirim seperti ini guys. Jadi itu di packing dengan sangat baik. Ini videonya. Panjang wrappingnya. Lihat guys. Tebal, luar biasa. Oke, jadi cukup tebal. Jadi packingannya dari toko sangat bagus sekali. Dan ini sudah bagian dalamnya setelah kita buka wrappingnya. Jadi saya memesan ini karena ini harus pre-order. Sebenarnya pre-ordernya 25 hari di toko. Nanti teman-teman cek link di deskripsi video ini, ada saya akan sertakan link tokonya, yaitu Avantik Store, toko yang memang menjual barang ini. Jadi pre-ordernya 25 hari, tapi kebetulan waktu itu ada pemesanan atau masih ada slot kosong, sehingga saya hanya butuh waktu kurang lebih 2 minggu, 14 hari barangnya sudah bisa tiba di tempat saya. Jadi pengiriman dari luar negeri, kemudian dari Jakarta ke Tentena itu memakan waktu 2 minggu. Ya mungkin teman-temannya lain jika memesan mungkin bisa lebih, tergantung ready atau tidaknya barang di toko. Oke, nanti teman-teman cek link tokonya di deskripsi yang akan saya upload nanti. Oke, barang apakah ini? Kita akan lihat bersama-sama. Saya juga sudah sangat penasaran ingin melihat isi dari barang ini. Dan ternyata ini adalah sebuah drone, teman-teman. Jadi cukup lama juga saya merencanakan untuk memiliki barang ini. Kurang lebih 1 bulan saya sedikit lihat-lihat review untuk jenis-jenis drone dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil drone ini. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa saya memilih drone dari MJX. Yang pertama tentu dari segi harga ini masih terjangkau. Harganya berapa nanti teman-teman bisa cek di toko langsung, siapa tahu ada perubahan harga. Kedua, dari secara fitur dan kualitas dari hasil review atau bahan-bahan yang saya baca dan saya nonton, ini sudah cukup baik untuk pemula. Apalagi saya, ini adalah drone pertama saya yang bisa saya beli untuk digunakan dalam video-video saya ke depan. Oke, jadi ini adalah drone keluaran dari MJX series ya, MJX Bugs 12 AES. Jadi ini lambangnya Bugs ya. Bugs ini serangga, mungkin jenis serangga, tapi modelnya mirip-mirip seperti banteng. Tapi ya mungkin ada satu jenis serangga yang mirip dengan ini. Jadi MJX series Bugs E12 AES. AES Electronic Image Stabilization. Oke, apa itu nanti kita coba lihat. Di bagian DOS, bagian ini tampak DOS bagian depan. Di sini ada tulisan 4K. Karena ini sudah kameranya, videonya sudah menunjang sampai dengan 4K. Ya di atas Full HD. 4K 3840 x 2160 dengan 30 frame per second. Ada juga yang Full HD-nya 60 frame per second. Bisa. Kemudian ini salah satu keunggulannya, dia sudah AES, kalau Electronic Image Stabilization. Jadi ada stabilisasi gambar
dengan menggunakan sistem elektronik ya, sehingga bisa stabil untuk pengambilan gambar. Tapi catatannya yaitu pada suasana pencahayaan yang cukup baik ya, karena katanya kalau seandainya cahayanya kurang atau redup atau pada sore hari kita gunakan, ini akan kurang berfungsi. Kemudian ada digital zoom, yaitu 50 digital zoom, jadi sudah bisa melakukan zoom sampai dengan 50 grade. Kemudian ini juga salah satu keunggulannya, dia punya vision sensor atau optical fluctuation, sehingga memudahkan drone ini untuk terbang di indoor tanpa GPS, artinya bisa stabil. Oke, ini dalam review sebelumnya yang saya sudah sempat nonton, ini betul-betul terbukti, jadi dia cukup stabil drone ini. Kemudian sudah menggunakan GPS, jadi bukan sama Wi-Fi tapi menggunakan GPS. Kalau diklaim dari perusahaannya, dia Wi-Fi-nya bisa sampai 450 meter ya jarak Wi-Fi-nya. Kemudian dia menggunakan Wi-Fi 5 GHz. Jadi HP teman-teman harus support Wi-Fi 5 GHz. Saya menggunakan handphone Huawei P30 Lite dan saya sudah cek di sebuah aplikasi untuk cek apakah mendukung, tapi ini sudah mendukung. Jadi untuk Huawei P30 Lite sudah mendukung. Oke, ini tampak depan. Di sini juga yang penting adalah 14 tahun, 14 plus. Jadi hanya boleh digunakan, harusnya digunakan oleh umur 14 tahun ke atas. Karena ya ini juga cukup bahaya, main drone ini bisa menimbulkan kecelakaan atau dia jatuh atau sebagainya, dan ini bisa membahayakan orang lain maupun kita juga yang menggunakan. Jadi usahakan ya sesuai panduannya yang digunakan. Oke, di bagian belakang tidak ada yang lain, channel 4K, AES, Mode Max, dan di bagian belakang ada scan barcode untuk aplikasi MRC Pro. Jadi ini aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi MRC Pro pada handphone kita yang kita akan install untuk bisa menunjang atau menerbangkan drone ini. Jadi ada untuk Apple Store, ada Google Play, dan mjrx.net. Jadi kita, karena saya gunakan Android, jadi kita akan gunakan Google Play, atau bisa juga langsung kita search di Google Play atau Play Store dengan ya mengetik saja MRC Pro. Oke, kita tidak berlama-lama lagi di DOS, kita langsung masuk ke bagian isinya. Oke, kita lihat. Jadi ada sedikit peot-peot, tapi hanya DOS-nya ya, karena mungkin pada waktu pengiriman. Tapi di dalam aman karena ini bagian dalamnya. Di sini kita dapat ada amplop. Apa isi amplopnya? Nanti kita lihat. Kemudian ini adalah isi drone-nya. Di sini kita lihat ada busa. Ya, busa jangan dulu dibuka ya guys. Nanti kita satu kali buka sama-sama. Ada busa yang cukup tebal sehingga biarpun DOS-nya agak rusak, tapi bagian dalamnya cukup aman. Kita mulai dengan amplop. Ya, amplop ini kita dapat surat cinta di dalam. Apa isi surat cintanya kita buka dulu. Oke, ada 3, 4. Oh, ada 4. Yang pertama kita dapat ucapan terima kasih dari Hugo Store, yang mana isinya ucapan terima kasih atas kepercayaan kita sudah membeli di toko ini. Hugo Store yang melalui Avandi. Kalau saya lihat di Tokopedia lewat Avandi Store, makasih. Mungkin Avandi Store beli lagi di Hugo. Oke, tapi nanti teman-teman lihat saja di linknya. Oke, ucap terima kasih juga untuk toko yang sudah kirim barang. Kemudian di sini kita juga dapat stiker. Ini dulu, ini stiker, kita dapat stiker box ya. Ada yang besar, ada yang kecil, jadi kita bisa gunakan mau tempel di mana-mana. Jadi tempel di komputer boleh, atau tempel di handphone, tempel di mana-mana. Oke, kita dapat stiker, terima kasih. Kemudian kita dapat quick start, jadi panduan cepat untuk pengguna. Jadi kalau untuk kita yang baru perdana menggunakan drone, memang boleh kita melihat ini untuk panduan cepatnya, tetapi tentu untuk bisa lebih paham dan lebih memahami, ya lebih memahami dan lebih tahu tentang seluk-beluk drone ini, apalagi masih barang yang baru, kita harus membaca yang namanya user manual atau panduan manual. Di sini sudah tertera semua tentang isi barang yang ada di sini ya, mulai dari baterainya, drone-nya, dan sebagainya. Oke, ini dalam bahasa Inggris, tetapi sangat akan memudahkan kita karena di setiap
pembahasan ada gambar, sehingga akan lebih memudahkan kita yang mungkin kurang sedikit paham dengan bahasa Inggris. Jadi cukup melihat gambar kita bisa sedikit memahami apa yang dimaksud dalam bahasa Inggris ini. Oke, jadi kita mesti baca dulu agar kita bisa lebih paham ya. Syukurnya saya sebelum membeli ini sudah menonton beberapa review yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, orang-orang yang sudah pernah membeli, dan saya tinggal mencocokkan kembali apa yang disampaikan di review dengan yang ada di panduan. Jadi selamanya prinsipnya review ya mereka yang sudah berpengalaman, tetapi tidak mengalahkan apa yang ada di user manual, karena belum tentu yang melakukan review mereka betul-betul melakukan atau mengikuti apa yang ada di panduan manual atau user manual. Jadi sebaiknya dibaca agar lebih paham, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena lumayan kalau jatuh kan rugi. Lagi baru pertama kali terbang terus dia jatuh, aduh, menyesal seumur hidup. Tidak juga, tapi menyesal lumayan, harus beli lagi, mesti keluar doi lagi. Oke, jadi kita simpan dulu untuk surat cinta ini. Kita masuk di isi barang. Set. Di sini kita diberikan bonus dari Avandi Store, yaitu SanDisk Ultra 32 GB. Jadi ini bonus, dan ini untuk pembelian tertentu saja. Mudah-mudahan kalau teman-teman membeli, teman-teman juga masih dapat bonus seperti ini. Tapi kalau tidak ya berarti tidak mujur. Oke, saya mujur dapat. Makasih Avandi Store, dapat bonus 32 GB. Oke. Kalau teman-teman lihat isi dos ini dia drone-nya. Tampak semuanya full. Ya, terisi semua. Karena saya membeli paket yang combo. Paket combo artinya bahwa kita dapat 2 baterai. Jadi memang akan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan paket yang biasa yang hanya isi satu baterai. Ya, jadi kita beli yang combo. Tujuannya apa? Karena dalam deskripsinya bahwa ini diklaim bisa terbang sampai dengan 22 menit. Jadi 22 menit. Tapi banyak faktor juga yang mempengaruhi sehingga baterai bisa cepat habis. Apalagi kalau baru pertama mulai, kita baru belajar dulu, lihat-lihat dan sebagainya sebelum terbang, tapi sudah hidup lebih dulu, jadi bisa mempengaruhi cepat habisnya atau tidaknya baterai. Kemudian angin dan sebagainya, kecepatan, speed yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi. Sehingga kadang-kadang kalau hanya satu baterai, kita harus tidak puas lah istilahnya dalam hal kita menerbangkan drone, apalagi baru belajar. Jadi bagusnya kita membeli 2. Oke, mungkin kita akan mulai dengan baterai saja, karena tadi sudah bahas baterai, kita mulai baterai saja. Jadi untuk baterai di sini kita dapat 2 baterai. Oke, seperti ini. 2 baterai, satu di dalam plastik, satu tidak tahu kenapa. Oke, mungkin mereka lupa. Untuk baterai ini menggunakan baterai LiPo 7,6 volt 3400 mAh ya. Yang mana sesuai dengan deskripsi ini saya bilang tadi bahwa dia diklaim bisa terbang sampai dengan 22 menit ya. Kemudian sesudah baterai ini kita simpan dulu. Kita dapat, ya ini pasti dapat lah, remote. Ini paketan remote. Ini remote. Ya, karena ini drone pertama saya tidak bisa membandingkan dengan remote-remote yang sebelumnya, tapi yang pasti oke, remote ini terbuat dari plastik, tapi plastiknya solid karena ini cukup kuat ya, sangat bagus desainnya juga. Oke, kita bahas sedikit tentang remote. Jadi untuk remote ini pegangan di bagian belakang, kita bisa buka seperti ini lagi bisa dibuka seperti ini seperti ini. Kemudian untuk ini adalah antena ada 2 biji antena. Untuk antena kiri kita lihat ada kabel, berarti ini antena sesungguhan ya. Jadi ini berfungsi sehingga perlu memang pengaturan model seperti apa nanti kita baca di user manual. Begini atau begini atau begini atau begini, terserah. Kalau untuk yang antena sebelah kanan ini adalah antena hanya pemanis atau hanya hiasan, jadi tidak ada kabelnya. Jadi ini terserah, kita akan bisa begini karena nanti mau digunakan begini bisa terserah, jadi kita gunakan terserah kita mau modelnya seperti apa untuk penempatan antena. Kemudian di bagian atas ini ada holder untuk handphone ya, jadi dia ditarik seperti ini, tarik, dia juga bisa ditekuk sehingga tidak mengganggu antena.
Kemudian di sini di bagian bawah ada penahan handphone bagian bawah dengan alasnya ini karet, kemudian di bagian atas juga karet, dan ini bisa diperlebar agar handphone bisa masuk. Oke. Kemudian kita tutup dulu ya biar lebih gampang. Oke. Di bagian depan ini layar monitor, nanti kita akan lihat, coba kita hidupkan sebentar. Kemudian ini adalah lock unlock daripada drone ya, jadi untuk menyalakan mesin ini akan ditekan ya, dan juga banyak fungsi yang lain. Jadi nanti teman-teman baca di user manual untuk mematikan motor secara darurat jika harus mendarat secara darurat, ini juga bisa digunakan. Nanti teman-teman tinggal baca untuk detailnya. Kemudian ini untuk menghidupkan ya, jadi menghidupkan kita tekan tombol lock, kemudian kita ini menghidupkan remote, on off nya remote, jadi kita tekan baru kita geser, maka saya akan tunjukkan untuk menghidupkan remote. Kemudian ini yang pasti adalah kontrol, jadi kontrol kiri kalau untuk mode ada dua mode yang saya lihat. Kalau untuk kiri ini untuk pergerakan drone naik, pergerakan drone turun, kemudian pergerakan drone putar ke kiri, kemudian putar ke kanan. Putar ke kiri, nona manis putar aja. Kemudian kalau untuk yang sebelah kanan ini untuk pergerakan drone maju, mundur, kemudian dia terbang ke kiri dan terbang ke kanan. Tetapi proyeksinya adalah, jadi kalau drone-nya menghadap ke sana, kita begini, maka akan mengikuti arah daripada drone itu sendiri. Tapi kalau drone-nya menghadap ke kita, jika kita sorong ke kiri, maka dia akan ke kirinya drone. Jadi dia akan ke sana. Jadi kita sorong seperti ini, drone-nya akan ke sana. Jika kita saling berhadapan dengan drone. Jadi ini perlu penyesuaian dan perlu belajar. Jadi saya juga harus belajar untuk bisa lebih connect antara remote dan juga drone-nya nanti. Kemudian di sini ada tombol shutter foto ya. Untuk foto tekan satu kali, kemudian untuk video tekan lama. Jadi untuk jelasnya nanti baca di manual. Kemudian ada di sini tombol H atau untuk return to home ya, untuk kembali ke poin ketika GPS pertama diaktifkan. Kemudian di bagian atas ini auto take off dan auto landing ya. Jadi untuk terbang sekali tekan, kemudian tekan berikut akan dia landing. Kemudian bagian sini ada dua fungsi tombol. Untuk bagian kanan ada tombol mode lampu untuk menyalakan lampu. Ada lampu LED di bagian bawah drone, dan kemudian ini pengaturan speed untuk high dan untuk low. Jadi ada dua saja pilihan, ada high dan ada low. Kemudian di bagian bawah di sini ada untuk, nah sini tidak bisa digunakan, ada tapi tidak bisa digunakan. Tetapi untuk sebelah kanan ini untuk menaikkan sorong ke kiri, untuk menurunkan sorong ke kanan ya, untuk gimbal, karena dia cuma memiliki gimbal satu aksis 90 jarak. Katanya di sini ditulis dia kamera rotasinya 0 sampai 90 derajat dengan satu aksis gimbal. Oke. Untuk baterainya menggunakan baterai A2. Baterai A2. Jadi kebetulan di sini saya sudah punya baterai A2. Jadi sebaiknya menggunakan baterai yang kualitasnya bagus. Di sini saya memilih untuk menggunakan alkalin ya, biar lebih lama. Sini dia diklaim bisa, jika menggunakan baterai yang bagus, bisa sampai dengan 12 jam digunakan baterai. Tapi sepengetahuan saya sudah pakai, bagusnya dicabut supaya lebih tahan lama. 12 jam lumayan. Jadi bukan dicas, tapi untuk baterai mesti dipasang sendiri. Tidak include dengan paketan drone-nya. Oke, coba apa yang saya katakan tadi kita akan coba dulu. Jadi kita tekan ini, baru kita tekan ini, maka dia akan hidup. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita lihat ini adalah sinyal, jadi ada kode seperti ini, berarti dia masih mencari sinyal dari drone. Karena drone-nya belum hidup, dia akan kode seperti ini. Kalau drone-nya sudah hidup dan sudah terkonek, maka dia akan diam, sudah akan full, kemudian diam. Kemudian ini adalah baterai drone-nya. Kita bisa melihat baterai drone berapa full atau tidak, nanti kita lihat di sini ketika drone sudah hidup. Kemudian ini baterai daripada remote kontrolnya. Kemudian di sini ada distance atau jaraknya antara kita remote dengan drone-nya berapa jauh. Kemudian height H itu berapa tinggi dia naik. Kemudian di sini ada GPS. Ini GPS-nya off. Jadi kita bisa kontrol dari sini GPS on ini dan GPS off, ke bawah off ya.
Kemudian ini adalah sinyal GPS-nya, sini 0 karena GPS-nya mati. Kemudian sini ada mode 2, ini saya bilang tadi. Untuk kontrol, kalau mode 1 itu kebalikan dari apa yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada kecepatan, low. Jadi kita bisa tekan lama di bagian kecepatan, dia akan berubah jadi high. Atau kecepatan lebih cepat, ya. Jadi kita biasanya kalau pemula kita gunakan saja low, biar lebih aman. Oke, itu untuk di dalam remote. Jadi kita matikan kembali remote-nya. Oke, ini kita simpan dulu untuk remote control. Kemudian di sini kita punya beberapa propeller. Di sini per masing-masing kita diberikan baling-baling. Di sini ada 2 baling-baling dan di sini ada 2 baling-baling. Jadi ada 4 baling-baling cadangan untuk drone ini, ya. Baling-baling depan dan juga baling-baling belakang, masing-masing 2 dan beserta dengan bautnya jika dibutuhkan. Simpan. Tidak usah dibongkar dulu. Kemudian untuk ini kita buka saja, kali ini kita akan gunakan. Ada obeng, ya, jika digunakan, jika dibutuhkan. Mudah-mudahan tidak dipakai-pakai kalau pokoknya aman. Kemudian oke, ini kabel casnya jika sudah menggunakan kabel Type C, ya, untuk baterai ya. Jadi dicolok di sini, kemudian kita lihat nanti posisi, jangan sampai terputar. Kemudian kita tek seperti ini. Jadi ini bisa menggunakan input power 5 volt 2 ampere, ya, paling besar 5 volt 2 ampere atau di bawahnya, ya. Mungkin kalau di bawahnya berarti lebih lama. Kemudian waktu casnya ini diklaim sampai dengan 5 jam atau 300 menit. Jadi lumayan lama, teman-teman. Jadi makanya alasan saya kenapa saya bilang beli 2 baterai, karena casnya cukup lama tetapi dia digunakan itu hanya singkat, yaitu 20 menitan. Jadi saya sarankan untuk kita kalau mau beli 2 buah baterai biar lebih aman, guys. Kita simpan. Kemudian kita sampai pada drone-nya. Ini dia. Oke, ini dia drone-nya. Cukup, katanya sih berat, tapi saya rasa seperti ringan. Kalau kita lihat di sini deskripsinya 549 gram beratnya drone ini. Nanti ditimbang saja, dibuktikan. Kemudian kalau baterainya dikatakan sini 170. Jadi sekitar 700-an gram jika baterainya sudah include di dalamnya. Oke, jadi seperti ini penampakan drone-nya. Kita coba buka, unfold dulu untuk kakinya. Ini yang pertama, kita buka saja dulu ini. Simpan. Kalau ini catatannya, please remove the scratch proof of the remote control and aircraft before use. Jadi dia minta cabut semua ini dan bagian bawahnya juga dicabut. Kemudian di remote jika kita akan menggunakan. Oke, sudah, nanti kita cabut saja. Kemudian jadi cara unfoldnya mulai dari kaki depan, ya, bagian depan, unfold, buka. Kemudian kita buka lagi yang sebelahnya lagi. Oke, ini bagian depan, karena ini untuk bagian depan. Kemudian bagian belakang sampai bunyi klik seperti ini, dan bagian belakang klik. Jadi sampai bunyi klik. Di sini kita pastikan drone-nya aman, ya, tidak ada retak atau apapun, jadi aman. Oke, bisa ini kita buka saja sesuai dengan petunjuk tadi, kita buka. Oke, jadi dia menggunakan baling-baling yang bisa ditekuk, ya, baling-baling yang bisa ditekuk. Ya, kalau pendahulunya yang Box 20 yang saya lihat itu dia tidak bisa ditekuk seperti ini. Oke, 4 baling-baling. Kemudian bahannya plastik tapi cukup kokoh, kuat, ya. Kemudian bagian depan untuk landasannya ini alasnya adalah karet kiri kanan, juga di bagian bawah ada karet 2. Kemudian yang penting-penting di sini kita lihat ini yang saya sampaikan tadi, ada 2 buah lampu LED. Gunanya apa? Yaitu ketika dia terbang indoor ini kita bisa nyalakan. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian ini yang saya bilang tadi vision sensor atau optical flow position, di mana sensor ini yang membantu sesuai dengan catatan untuk drone ini bisa stay jika dia terbang di dalam ruangan atau indoor tanpa GPS. Jadi dia akan menggunakan sensor yang ada di bawah ini, ya. Jadi lumayan canggih. Jadi untuk drone pemula lumayan canggih, lumayan bagus untuk dipakai untuk kita latihan. Dan juga
Katanya kualitas kameranya juga sudah sangat baik. Kalau di sini dilihat resolusinya sudah cukup luar biasa ya, 3840 x 2160 untuk ukuran 4K, jadi lumayan. Oke. Nah ini jadi, oh ya satu lagi, di bagian samping ini ada tempat slot memori. Jadi di sini ditulis please use memory card above class 10, class 10. Jadi kita gunakan memory card micro SD kelas 10 atau di atasnya. Jadi tadi saya dapat bonus micro SD SanDisk Ultra ya, SanDisk Ultra. Jadi ini bisa digunakan untuk nanti dipakai di sini. Oke, sudah itu kita akan coba cara memasang baterainya seperti apa. Baterai kita pasang seperti ini. Jadi dipasang dari bagian atas seperti ini. Kemudian kita tekan seperti ini. Bunyi klik. Jadi untuk baterainya kita letakkan dulu di bagian bawah. Jadi seperti ini. Oke. Ya, kita akan coba apakah ini, kita hidupkan kembali, tekan. Kemudian baterainya kita tekan, guys. Ini tekannya seperti ini. Tahan. Kemudian dia hidup. Oke, bunyi seperti itu. Di sini kita lihat ada lampu LED 2 di depan dan 2 di bagian belakang bawah. Ya, jadi setiap lampu ada kodenya, indikator apa yang dimaksud dengan lampu ini. Oke, jadi nanti teman-teman lihat di dalam buku user manual itu ada tertera untuk jenis lampu ini apa yang harus kita lakukan. Oke. Ini tadi saya lupa pasang. Oke, sampai saya bilang tadi ketika sudah terkonek antara baterai dan juga drone dan juga remote-nya, maka sinyalnya sudah akan full dan tidak akan lagi ada kode. Oke. Kalau kita lihat kode di sini, ini adalah kode kalibrasi untuk sebelum kita menerbangkan drone. Jadi itu nanti kita lihat ketika kita akan persiapan untuk menerbangkan drone. Jadi kita cuma review saya dulu. Mungkin setelah ini kita akan lihat singkatnya untuk bagaimana kita persiapan menerbangkan drone ini. Nanti teman-teman akan lihat sesudah ini, oke? Jadi kita matikan dulu. Oke, matikan dulu. Kemudian ini kita matikan juga, tekan lama sampai baterainya berkurang. Oke, jadi dia akan berkurang pelan-pelan dari bagian belakang, satu hilang, kemudian hilang. Setelah itu mati. Oke, jadi itu review singkat. Apalagi yang penting yang ingin saya mau jelaskan? Sudah tadi soal kamera. Oh ya, kamera. Oke, jadi kamera itu ini tadi saya lupa tadi dicontohkan. Jadi dia ada seperti apa ya? Ada karet itu anti jelo supaya tidak bergetar ketika pesawatnya terbang. Kemudian dia hanya satu aksis gimbal dengan aksis kamera itu 90 derajat. Jadi dia bisa sampai di bagian bawah dan sampai di bagian atas dia mentok di sini. Oke. Ya seperti itu, tapi ya kita akan lihat bagaimana kameranya, apakah bagus atau tidak pada saat tes terbang, teman-teman akan lihat. Oke, mungkin itu saja review singkat dari drone ini. Sekali lagi teman-teman boleh cek nanti di deskripsi untuk pembelian drone ini, kemudian untuk kelengkapannya, untuk bagaimana caranya dan sebagainya, nanti teman-teman boleh baca-baca sendiri di review-review yang ada. Dan juga banyak teman-teman di YouTube, ada, saya sering menonton di Sigit Einstein, ada Dianku Channel. Teman-teman boleh juga dapat informasi banyak di situ mengenai drone ini dan beberapa channel yang lain. Silakan dilihat jika teman-teman ingin membeli drone jenis ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya membuat video ini keperluan untuk unboxing. Jika ada hal-hal yang ingin dikomplain tapi ini tidak ada karena semuanya bagus, komplit dan semuanya berfungsi. Dan saya ingin share juga ke teman-teman sekalian supaya siapa tahu teman-teman punya minat juga untuk membeli drone ini, bisa juga membantu teman-teman untuk memutuskan. Dan ini kita akan gunakan juga ke depan untuk pengembangan channel saya, untuk video-video yang akan dibuat akan bisa lebih baik. Sekali lagi terima kasih dan kita bertemu di video-video selanjutnya. Bye. Kita saksikan dulu
tes terbangnya ya, singkat. Oke, dah. Oke, GPS mati, kita